Hai semuanya. Di sini aku mau menjelaskan mengenai perubahan serentak antara demand dan juga supply. Oke, sebelum itu aku mau menjelaskan tentang definisinya dulu. Definisi permintaan atau demand itu ialah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Sedangkan untuk penawaran atau supply ialah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Nah, kalau udah tahu definisi permintaan dan juga penawaran, pasti tahu juga nih tentang definisi hukum permintaan dan juga hukum penawaran itu sendiri. Buat yang lupa-lupa, tenang aja, aku bantu jelasin lagi tentang hukum permintaan dan juga hukum penawaran. Hukum permintaan itu sendiri adalah jika harga naik, maka jumlah yang diminta akan turun. Begitupun sebaliknya, jika harga turun, jumlah yang diminta akan naik. Nah, sedangkan hukum penawaran, jika harganya naik, jumlah yang ditawarkan pun ikut naik. Kalau harganya turun, maka jumlah yang ditawarkan juga akan turun. Kayak gitu. Nah, sekarang teman-teman udah pada tahu ya mengenai definisi dari permintaan dan juga penawaran, dan juga hukum permintaan dan juga penawarannya. Oke, yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi demand atau permintaan itu ada 5. Yang pertama ada pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen ini di mana kenaikan pendapatan dapat meningkatkan permintaan untuk barang normal. Kenapa? Karena kalau misalkan pendapatan kita naik, maka otomatis jiwa konsumtif kita secara tidak langsung pun ikut naik. Itu yang mengakibatkan permintaannya juga ikut naik. Yang kedua ada harga barang substitusi dan juga komplementer. Misalnya kenaikan harga kopi dapat meningkatkan permintaan teh. Maksudnya apa? Karena kalau misalkan harga kopi itu meningkat, maka konsumen atau kita, masyarakat ini pasti akan mencari alternatif lain teman-teman. Kayak karena kopi naik, oh yaudah deh alternatifnya aku bakalan minum teh. Kayak gitu, itu yang mengakibatkan harga barang substitusi dan juga komplementer lain. Yang ketiga ada selera dan preferensi konsumen. Seperti tren dapat meningkatkan atau menurunkan permintaan itu sendiri. Lalu yang keempat ada ekspektasi harga di masa depan, yang dimana jika harga diperkirakan naik, maka permintaan dapat meningkat dari mulai hari ini. Kayak contohnya itu dari kasus COVID kemarin. Masyarakat itu pada berpikir kalau harga masker akan meningkat, makanya ada yang menimbun, ada yang beli sekaligus banyak, itu yang mengakibatkan permintaan masker pun ikut meningkat. Lalu yang selanjutnya atau yang terakhir, ini ada jumlah penduduk dan juga struktur demografi. Seperti lebih banyak penduduk, itu cenderung lebih besar permintaannya. Lanjut ada faktor yang mempengaruhi supply. Terdapat 5 faktor. Yang pertama ada biaya produksi, di mana kenaikan biaya bahan baku atau tenaga kerja dapat menurunkan penawaran. Kenapa? Karena jika biaya bahan baku atau tenaga kerjanya itu meningkat atau naik, penawarannya akan turun karena harga jual barang itu akan naik, yang mengakibatkan penawaran terhadap barang tersebut akan turun. Kedua, ada teknologi produksi, di mana kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan juga penawaran. Yang ketiga, ada harga barang substitusi dalam produksi, di mana jika harga kedelai naik, petani mungkin beralih dari menanam jagung ke menanam kedelai. Karena jika harga dari salah satu bahan tersebut naik, maka kemungkinannya penawarannya akan turun, makanya petani memilih untuk beralih. Yang keempat ada ekspektasi harga di masa depan, dan yang terakhir terdapat kebijakan pemerintah seperti meningkatnya pajak dan juga subsidi dapat mempengaruhi biaya produksi. Nah, setelah kita berhasil mengetahui permintaan dan juga penawaran dari segi definisinya, apa sih yang terjadi jika permintaan atau demand dan juga penawaran berubah secara bersamaan? Aku membuat 4 gambaran atau 4 hal yang kemungkinan terjadi secara bersamaan. Pertama, jika demand naik dan juga supply-nya naik, maka yang akan terjadi adalah pertama, kuantitasnya akan naik. Banyak barang yang tersedia dan banyak juga yang membeli. Kedua, harganya bakalan gak pasti, bisa naik, bisa turun tergantung mana yang lebih besar, antara demand-nya atau supply-nya. Kedua, jika posisinya demand naik dan juga supply turun secara bersamaan, maka yang akan terjadi, harga pasti naik. Kenapa? Karena barang langka dan juga banyak yang butuh. Yang kedua, kuantitasnya tidak pasti, bisa naik, bisa turun tergantung perubahan. Ketiga, apa yang terjadi jika demand turun dan juga supply naik secara bersamaan?
Yang pertama, harganya pasti turun karena barangnya banyak namun pembelian sedikit. Dan yang kedua, kuantitasnya tidak pasti, bisa naik atau bisa turun tergantung besarnya dari perubahan. Dan posisi terakhir nih, gimana jika demand turun dan juga supply turun secara bersamaan? Maka akan terjadi kuantitasnya pasti turun karena barang dan pembelinya sama-sama sedikit. Dan yang kedua, harganya juga tidak pasti, bisa naik atau turun tergantung dari dominasi perubahannya. Oke, semoga semua teman-teman udah paham ya tentang perubahan serentak antara demand dan supply. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi.